Kira nggak berani lah, itu Prabowo juga playing victim, juga merasa diancam atau segala macam. Tapi ya sekarang ini siap-siap aja ya, ada penjemputan ya, hilang-hilang begitu ya. Siapapun sekarang ini intel disebar kemana-mana. Saudara, jangan mencoba membuat Indonesia chaos, jangan saudara ya. Saudara-saudara yang mendengar ini, para kadrun, kamu diam di rumah. Lebih baik diam di rumah ya. Bantu, dukung pemerintah. Kalau kelaparan, bunuh-bunuhan kalian Indonesia nanti. Serius ya, ini nggak main-main. Lebih parah daripada krisis tahun 98. Dari sumber intelijen yang A1. Intelijen A1. Hati-hati bulan Mei. Hati-hati bulan Mei, saudara. Ini intelijen A1. Ya. A1+++, saudara. Akurat sekali ya. Akurat sekali. A dan 1 ya, artinya akurat sekali ya. Hati-hati saudara ya, hati-hati ya bagi Anda ya, karena YouTube saya ini kan dipantau ya. YouTube saya ini dipantau oleh Istana Negara, oleh BIN, oleh BAIS, oleh apa namanya, Bareskrim ya. Sampaikan sama Prabowo ya, datangi Israel, buka kedutaan Israel di Indonesia dan buka kedutaan Indonesia di Israel. Jangan hubungan diplomatik tanggung-tanggung, buka sekalian jeder. Siapa yang nolak peraturan ini, jemput aja malam-malam. Sama saja dosanya, kamu juga sama nanti. Kamu jemputin orang nanti kalau chaos juga sama saja. Malah kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu sekarang buka kedutaan Israel di Indonesia dan buka kedutaan Indonesia di Israel, kamu langsung dapat investor banyak. Siapa yang ngajak demo, langsung tembak tempat. Tembak tempat, ini sudah makar. Ini udah urusannya udah darurat nasional. Ini sudah makar. Kayak di Cina, siapa yang demo tembak. Ya, tapi dengan masukan Israel. Kalau enggak, kamu kolaps. Kolaps. Tak jamin kolaps. Tidak mungkin tidak kolaps Indonesia. Tidak mungkin tidak bubar. Kita coba sebisanya. Terima kasih Pak Edison. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Salam semua yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste. Shalom semua yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan istan-istan yang lain. Shalom semuanya yang ada di Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Ya, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir ya, Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini mengerikan ya, Indonesia tamat. Persis seperti sabda Nabi 26 ya, 2 tahun yang lalu, tahun 2024 sudah terasa, 2025 ini tamat ya saudara ya, nggak nyampe 5 tahun. Dolar hari ini 18.000 ya, euronya saja udah hampir 20.000 ya, kemarin sempat ya. Serem ya, ngeri, brutal ya, brutal. Ya, kemarin kita bahas ada yang ngancam Prabowo, saya kira nggak berani lah, itu Prabowo juga playing victim, juga merasa diancam atau segala macam. Tapi ya sekarang ini siap-siap aja ya, ada penjemputan ya, hilang-hilang begitu ya. Siapapun sekarang ini intel disebar kemana-mana. Saudara, jangan mencoba membuat Indonesia chaos, jangan saudara ya. Saudara-saudara yang mendengar ini, para kadrun, kamu diam di rumah. Lebih baik diam di rumah ya. Bantu, dukung pemerintah untuk menstabilkan. Setidaknya kalau bubar, jangan sampai bunuh-bunuhan ya. Setidaknya kalau sampai bubar, masalahnya bisa nggak orang Islam nggak bunuh-bunuhan ya. Berantem, Indonesia berantem. Orang tagar
kabur aja dulu ini udah mengerikan ya, sudah sampai titik yang mengerikan, berbondong-bondong. Ya, kemarin saya ada pergi ke ini ya, teman-teman tempat lama ya, ke tempat lama saya ya. Saya pergi pelayanan di ACC, di ini Asilum Camp Refugee. Banyak sekali orang Indonesia. Ya. Banyak sekali orang Indonesia. Ngeri ya, tagar kabur aja dulu ya. Ini ngeri sekali. ini ngeri ya. Dan saya dengar ya, tagar kabur aja dulu ini mereka itu semua ilegal. Kasihan ya saudara, mereka masuk dengan cara ilegal masuk ke Eropa. Kalau kamu masuk ke Eropa dengan cara ilegal, kamu akan dipulangkan saudara. Ngeri ya. Kalau caramu ilegal, kamu akan dipulangkan. Ya. Ngeri. Saudara, yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini, itu sudah di depan mata. Bukan cuma nubuatan lagi. Kamu sekarang sudah menjalani hidup di dalam nubuatan itu. Gereja-gereja, kalau kamu tetap medit, pelit, kikir, kamu tidak buka lumbung-lumbungmu untuk diakonia, habis kamu. Saya berharap kalian semua gereja-gereja buka lumbung-lumbungmu. Ya, beri makan, beri makan. Ini saatnya gereja membuka lumbung. Biarpun bubar, jangan sampai kelaparan. Kalau kelaparan, bunuh-bunuhan kalian Indonesia nanti. Serius ya, ini nggak main-main. Lebih parah daripada krisis tahun 98. Dari sumber intelijen yang A1. Intelijen A1. Hati-hati bulan Mei. Hati-hati bulan Mei, saudara. Ini intelijen A1. Ya. A1+++, saudara. Akurat sekali ya. Akurat sekali. A dan 1. Ya, artinya akurat sekali. Ya. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Makanya sekarang semua lagi disebar, intelijen semua ya. Hati-hati ya saudara ya, jangan sampai ikut-ikutan. Kemarin ada yang nekat ya, ada perusahaan mem-PHK 4, saya lupa nama perusahaannya, saya baca ya, ada satu perusahaan PHK 4 orang karyawannya karena pelanggaran. Lalu demo ya, demo, langsung perusahaannya kolaps saudara, nggak kuat. Jangan demo ya, perusahaan-perusahaan, buruh-buruh jangan demo, jangan mau Anda yang kerja, jangan mau dicak demo. Kolaps perusahaanmu tidak kuat. Sekarang udah kenyataan, udah fakta, ya, sudah fakta. Perusahaanmu tidak kuat. Aduh, kasihan ya. Saya nggak ngerti mesti ngomong apa lagi sekarang ya. Yang kita bicarakan semua terjadi sesuai, ya, semua sesuai dengan sabda Nabi 26. Ya, serem ya. Bentar ya. Oke, dan ya. Jadi, saudara, hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak ikut-ikutan demo yang tidak perlu ya. Karena akan merugikan kamu. Sebaiknya stay di rumah, yang bekerjalah dengan baik. Gereja bukan lumbung-lumbungmu untuk kasih makan. Supaya kalau sampai kolaps pun jangan perang saudara, jangan sampai bunuh-bunuhan. Paling nggak mereka kenyang. Bubar nggak apa-apa. Bubar kan administrasinya yang bubar. Paling kamu chaos sedikit. Tetapi kalau kamu bunuh-bunuhan, kamu rugi semuanya. Kalau kamu bisa kabur, tinggal kabur. Tapi kan tetap rugi, rumahmu dibakar, di apa. Gereja bukan lumbungmu untuk makan. Bukan lumbung-lumbungmu untuk kasih makan Indonesia. Ya, hanya gereja yang bisa selamatkan Indonesia. Kalau bubar pun jangan sampai bunuh-bunuhan. Ini kemarin di Maluku sudah mulai ya bunuh-bunuhan ya. Saya nggak tahu persis ceritanya bagaimana. Pokoknya di Maluku sudah, di Ambon udah disurut ya. Perang. Ya, di Maluku ini ya, perang antar desa. Perang ya, satu polisi mati,
Berapa aja tuh yang mati itu ya? Ada korban rumah dibakar segala macam ya. Ada rumah dibakar segala macam tuh. Udah mulai nih, mulai panas. Ya, serem ya. Makanya intelijen sedang nyisir ya di seluruh negara-negara lagi disisir. Yang Papua, yang RMS, karena yang potensi mereka pikir OPM atau Papua Merdeka atau RMS yang akan berontak, enggak, saudara. Itu spontan nanti kejadiannya. Bubarnya Indonesia itu spontan. Kamu nggak bisa tanggulangi. Cuma setidaknya biarlah bubar secara politis, tapi jangan sampai bunuh-bunuhan, ya. Makanya perusahaan-perusahaan kamu jangan demo, buruh perusahaan itu jangan demo. Kalau kamu demo, arah nanti, ya. Kamu kerja apa? Yang penting perusahaan, ya ada kesalahan-kesalahan dikit kamu tutup mata. Begitu kamu demo, ya kayak perusahaan ini sebentar ya. Saya nama perusahaannya saya lupa ya. Nanti kita cari aja deh ya. Aduh, ini gara-gara 4 orang dipecat, lalu seluruh perusahaan itu demo. Bukan perusahaan itu sengaja, siapa yang mau bangkrut, langsung kolaps perusahaannya ya. PT apa ya? Yihing apa ya? Yihong. Oh, Yihong ya, Yihong. Aduh, nih ya. Aduh, nih ya. Nih. Saya share ya, saudara ya. Aduh, ini gara-gara nih ya. Nih ya, saya share screen ya. Oke, udah dulu ya. Oke. Dolar hari ini tembus ya 17 hampir 18.000 ya. Tembus ya, ngeri ya. Dan sempat hilang tadi ya, sempat hilang ininya ya, grafiknya. Kan per jam gitu ya. Bahkan per saat itu ya. Saya nggak tahu memang sengaja di stop atau bagaimana, pokoknya 5 jam yang lalu saja sudah 17.200. Saya nggak tahu tutupan malam ini ya. Tapi 5 jam yang lalu itu 17.200. Saya kira sudah tembus 18.000 karena cepat sekali naiknya ya. Dan itu paling parah. Itu terparah dari semenjak ini ya, dan belum pernah Indonesia seperti itu. Jadi sekarang ini benar-benar dalam keadaan darurat Indonesia ini. Lalu masih mau beragama, orang Indonesianya masih suka sama agama. Ya, masih suka mau agama jamin akan bikin kamu kolaps. Justru ketika Indonesia mau kembali ke agama malah kolaps. Sebaiknya tinggalkan agama, langsung masuk terjun bebas, masuk ke pasar modal, masuk ke sekuler, langsung ajak Israel kerjasama. Ya, ini karena Indonesia terlalu mencampuri urusan Israel sama Hamas. Udah pasti. Sekarang Donald Trump ngamuk, ya, Donald Trump itu ngamuk. Dibikinlah tarif 32%, Indonesia bisa apa? Kalau saya jadi Donald Trump, maka tarifnya kayak Vietnam ya, tarifnya langsung saya nolkan. Boleh barang Amerika masuk ke Indonesia dengan nol. Ya kan, daripada kamu kehilangan pabrik-pabrikmu tutup semua. Ya. Pabrik-pabrikmu tutup semua sekarang. India malah dapat kesempatan emas mengirim 100.000 penduduknya, tenaga kerjanya ke Israel. India dapat 100.000 lapangan pekerjaan. Indonesia kehilangan 100.000 lapangan pekerjaan. Tragis Indonesia nih ya. Dan masih ngibul katanya Indonesia perekonomiannya bertumbuh 5%, 5 sekian persen ekonominya tumbuh. Datanya yang jelas hoax semua. Sejak 2024 ini sudah puluhan perusahaan sudah tutup. Bagaimana bisa perusahaan itu perekonomian Indonesia bisa tumbuh? Itu datanya hoax semua, sulapan semua. Ya gara-gara agama. Dan tadi ya ada diskriminasi di dalam
peraturan yang ditetapkan Indonesia. Ya, dan rakyat Indonesia itu ya tadi ya di Sri Teks lagi sholat, gimana nggak mengurangi kinerja, sholatnya berjemaah begitu, lagi kerja, kamu pikir ngumpulin sholat berjemaah begitu sejam selesai? Ya, saudara pengen selamat ya bagi Anda ya, karena YouTube saya ini kan dipantau ya, YouTube saya ini dipantau oleh Istana Negara, oleh BIN, oleh BAIS, oleh apa namanya Bareskrim ya. Sampaikan sama Prabowo ya, datangi Israel, buka kedutaan Israel di Indonesia dan buka kedutaan Indonesia di Israel. Jangan hubungan diplomatik tanggung-tanggung, buka sekalian jeder. Siapa yang nolak peraturan ini, jemput aja malam-malam. Sama saja, dosanya kamu juga sama nanti. Kamu jemputin orang nanti kalau chaos juga sama saja. Malah kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu sekarang buka kedutaan Israel di Indonesia dan buka kedutaan Indonesia di Israel, kamu langsung dapat investor banyak. Siapa yang ngajak demo, langsung tembak tempat. Tembak tempat, ini sudah makar. Ini udah urusannya udah darurat nasional. Sudah makar. Kayak di Cina, siapa yang demo tembak. Tembak. Kejam, Pak. Enggak kejam. Ini satu ini kurang ajar, nggak pantas hidup. Gara-gara satu ini yang lain yang ratusan ribu, yang jutaan mati sudah. Kamu suruh demo agama, doa Allahu Akbar, tembak langsung. Begitu Allahu Akbar, tembak langsung. Ya, itu provokasi, itu makar. Itu makar. Ya, jadi saran saya, kalau buat Indonesia ini, kamu cepat bilang sama Prabowo, buka kedutaan Israel, karena akan menarik semua dana yang dimiliki Israel. Israel itu butuh pasarnya Indonesia. Kamu buka langsung, langsung normal semua, tak jamin, udah sampai setahun normal semua. Tiba-tiba seluruh investor datang ke Indonesia. Prabowo harus berani kasih Duterte itu presiden Filipina, harus berani cetak jedor. Ya, harus berani, itulah pemerintah. Kejam, Pak, bukan kejam, karena udah kelewatan. Harusnya dari dulu baik-baik, jangan diskriminasi sama Cina, jangan diskriminasi sama Kristen. Sekarang udah kolab, udah nggak bisa. Kalau dulu kamu lakukan, kamu baik. Sekarang udah nggak bisa, kamu cetak jedor bisanya. Ya, tapi dengan masukan Israel. Kalau nggak kamu kolaps. Kolaps. Tak jamin kolaps. Tidak mungkin tidak kolaps Indonesia. Tidak mungkin tidak bubar. Ya, dan itu spontan, bukan direncanakan. Itu adalah spontan masyarakat. Ya, yang tidak terencanakan. Ini akan ngeri sekali ya. Kamu pikir tagar kabur aja dulu itu tagar main-main orang iseng Gen Z? Ya enggak, itu orang itu adalah ekspresi rakyat itu takut, rakyat itu sudah ngeri dengan kondisi Indonesia. Buruan, cepat. Tahun ini tahun penentuan. Ya, tahun yang ribet. Tahun depan panas. Ya, tahun depan Indonesia panas. Masih cepat. Ya, tahun ini masih buru-buru. Oke, dari saya tausiahnya selesai. Saudara